Assalamualaikum, Bang Tony, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ihsan. Pak Alif. Aduh, udah sarapan apa pagi-pagi ini nih ya? Bukannya ayam goreng dengan minyak khusus itu ya? Mas Tony, berita baik nih, anak-anak SD katanya dapat sekolahan swastanya juga gratis dan SMP SD negerinya ya pastilah harusnya ya. Tapi apakah cukup negeri ini untuk mengerek IQ dan juga tingkat kecerdasan bangsa ini? Sementara bangsa ini pun dirongrong oleh narkoba 2 ton cing di Kepulauan Riau nih. Ini innalillah, luar biasa ya. Bravo buat BNN, luar biasa. Sebenarnya ini macam gunung es ya. Belum lagi orang yang lagi pada stres itu, pegawai BI sampai loncat dari atas itu nggak ngerti apa ya. Dia aduh. Nah, ini juga banyak orang yang sudah bingung hidup ini mau bagaimana. Mungkin Mas Tony bisa kasih pencerahan nih buat para pendengar yang juga salah makan, karena nampaknya ini menjadi masalah doa kita nggak nyebrang-nyebrang. Belum lagi urusan makan yang tidak halal bukan dari makanannya, dari sumbernya. Tulisan-tulisan Mas Tony nampaknya aman ya, karena Pak juru bicara Hasan Nasbi sudah bilang, tidak apa-apa tulis lagi, yang hilang nanti dinaikkan lagi. Tapi nampaknya ada yang salah paham menafsirkan kekritisan ini. Entah macam mana komunikasi di negeri kita ini. Akankah kebebasan masih ada dalam kritik-kritik dan juga masukan? Katanya orang kalau sayang sama orang tuh harus orang yang mau mengkritik, bukan ngasih puji-pujian terus. Silakan Mas Tony Rosid, kita mulai dari mana? 20 menit ke depan menemani pendengar Radio Silaturahim. Tafadhol Mas. Baik, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasel dimanapun berada. Kabar gembira yang seharusnya kita terima jauh sebelum era ini ya, dari presiden-presiden sebelumnya, meskipun dijelaskan di dalam perintah undang-undang bahwa ada kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kehidupan bangsa ini, bangsa yang mana itu mesti semuanya, bukan bangsa negeri dan bangsa swasta. Nah itu ya, bangsa negeri dan bangsa, makanya apalagi kemudian diikuti oleh undang-undang bahwa ada kewajiban untuk pendidikan 9 tahun. Kalau kita mewajibkan pendidikan 9 tahun, mestinya juga kita punya komitmen untuk mensukseskan pendidikan 9 tahun itu. Kalau ternyata ada yang tidak sampai 9 tahun, perlu dievaluasi. Kenapa? Karena bayar. Kan itu sederhana. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar pendidikan itu. Maka MK ya mestinya sudah dari lama kita mengajukan ke MK sehingga punya sebuah keputusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah. Dalam konteks ini adalah pemerintah yang terbagi untuk SD, pemerintah daerah ya, kemudian untuk SMP juga pemerintah daerah kabupaten ya. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang perlu kemudian kita dorong. Yang pertama adalah mesti aturan teknisnya segera dibuat supaya ini jalan, jangan kemudian dibiarkan sudah putusan MK kemudian aturan teknisnya dibuat akhirnya berlambat-lambat ya. Saya mau nanya kemudian Mas Tony sebelumnya, mana lebih kuat putusan MK ini atau buat sekolah ya dibanding dengan makanan yang diberikan untuk anak-anak? Itu juga jadi pertanyaan pendengar kita. Ya, memang tidak perlu dikotomikan. Kalau soal bicara tentang aturan, ya peraturan itu lebih kuat daripada janji. Ya itu normal. Jadi aturan itu mengikat secara hukum, sementara janji itu mengikat secara moral dan etika kepolitik gitu. Tapi ini tidak perlu dikotomikan, mestinya dua-duanya jalan. Kalau memang punya kemampuan. Pertanyaan itu kan ketika kita dihadapkan kepada dilema, uang pas-pasan misalnya 200.000 ya, itu hanya untuk beli atau 50.000 beli makanan atau beli jajanan ya, makanan atau beli jajanan ringan. Ya tentu saja prioritasnya adalah makanan. Untuk makanan orang masih bisa nahan lapar, atau untuk kesehatan orang kalau nggak dioperasi ini mati misalnya. Tapi kita berupaya, kita berharap semoga tidak ada dikotomi itu, tidak ada dilema itu, bahwa Indonesia itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik mampu untuk itu. Jadi kembali lagi soal pendidikan
putusan MK itu wajib mengikat kepada pemerintah ya. Maka kita berharap aturan teknisnya segera, jangan ditunda-tunda karena tidak ada alasan untuk menunda. Kalau memang kemudian ini berkaitan dengan anggaran, ya kita bisa geser-geser anggaran yang lain yang tidak perlu. Yang lain yang tidak penting, yang tidak urgent itu diefisiensi, kemudian dialihkan kepada apa yang sudah menjadi kewajiban. Ini kan bukan hanya soal hukum saja, tetapi memang soal kebutuhan. Pendidikan itu bukan hanya soal MK membuat sebuah keputusan, tetapi juga soal kebutuhan. Memang kita perlu SDM kita rendah dan butuh untuk didorong agar betul-betul masyarakat Indonesia itu cerdas, apalagi itu menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalan yang kedua adalah kalau ini secara undang-undang itu kan kewajiban dari kabupaten, apakah kabupaten itu memiliki kemampuan? Bagaimana kalau kabupaten itu tidak memiliki kemampuan untuk memberikan biaya bebas biaya kepada sekolah-sekolah swasta SD maupun SMP? Nah, dalam konteks ini ya pusat harus memberikan support gitu loh, ya memberikan supply, memberikan sesuatu yang ya gimana caranya ya, karena ini nggak kecil, sekolah swasta itu lebih banyak jumlahnya daripada sekolah negeri. Contohlah misalnya di satu kecamatan ada SMP negeri paling satu ya, tapi SMP swastanya sanawiyah swasta, MTS dan SMP, MTS belum tentu ada di setiap kecamatan, tapi SMP hampir selalu ada. Khususnya di daerah Jawa lah atau di Sumatera, tidak semua tempat sih, tapi umumnya ada. Tetapi ada wilayah ya, ada wilayah yang swasta tuh. Yang SMP negeri nggak ada, SMP swasta banyak, SMP swasta ada, atau ada satu khususnya di Jawa, SMP negeri satu, MTS satu, kemudian SMP swasta banyak, SD swasta banyak, gitu loh. Nah ini perlu betul-betul, ini merupakan sebuah hal yang mengejutkan khususnya bagi pemerintah saat ini yang mencoba karena keterbatasan biaya untuk efisiensi. Yang tidak kalah penting menurut saya bagi dalam pengelolaan pemerintah itu bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin uang itu masuk. Jadi pendapatan negara itu harus digenjot betul. Peluangnya ada. Yang kita tahu semua lah pusat-pusat korupsi itu di mana gitu loh. Jadi kita setuju ada efisiensi yang operasional yang tidak penting di hotel, di luar negeri, terutama luar negeri ya, kegiatan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu urgent, kunker ke luar negeri, itu anggota DPR dan sebagainya, itu memang perlu untuk dikurangi. Yang tidak penting betul nggak perlulah itu untuk kemudian mereka ke sana, karena uang akan masuk ke sana gitu. Nah, cuman ada masalah ekonomi juga, pertumbuhan ekonomi kita jadi rendah, otomatis income per kapita ke depan juga rendah. Pertumbuhan ekonomi kita 487 karena memang efisiensi saat ini kondisinya ekonomi lagi jatuh, catering nggak jalan, hotel nggak jalan dan sebagainya, ya otomatis perputaran ekonomi mesti ada kompensasi, mesti ada jalur lain ya untuk misalnya bangunan infrastruktur didorong, tetapi yang main adalah pekerja lokal atau pengusaha-pengusaha lokal. Jangan kemudian kalau kemudian ada investor dari asing, ya investornya itu mesti tetap menggunakan, karena ada 3 mesti yang harus dipertegas. Satu, bahan bakunya, ada bahan mentahnya itu, raw materialnya itu dari lokal, dari Indonesia, kemudian tenaganya dari Indonesia, sehingga terus kemudian ya kalau bisa ada transfer knowledge. Yang nggak mau transfer knowledge dicuri lah ilmunya gitu kan, boleh-boleh aja, namanya ilmu itu kan universal gitu ini. Ya artinya itu perputaran keuangan. Kita selama ini bangun jor-joran selama 10 tahun, investor jor-joran dari China dan sebagainya, tapi uang balik ke sana gitu. Ya kenapa? Karena memang raw materialnya dari sana, terus kemudian atau bahan bakunya dari sana, kemudian banyak tenaga dari sana. Inilah gunanya pendidikan, kita mendorong untuk ke sana. Memang ada 2 persoalan, kita akan tunggu. Ini bukan sesuatu yang mudah ya, putusan MK sudah jelas dan wajib bagi pemerintah untuk menjalankannya, cuman sesuai dengan undang-undang. Kewajiban di pendidikan untuk SD dan SMP itu kewajiban
juga kewajiban Negara. kabupaten kota. Karena Ini masalahnya. Apakah kemudian dengan swasta ini lalu negara pusat membuat dikresi, keputusan bahwa itu urusan pusat yang swasta, kita akan suplai dana. Nah, kita nggak tahu bagaimana mekanismenya nanti. Ini tidak mudah ya, tidak mudah. Betul. Nah, Oke, yang kedua lanjut lagi. Tapi ini Bang, kita selipkan dulu nih. Ini masalah bohir politik juga menjadi catatan Tempo. Luar biasa mengkritisi perkembangan di P3. Pasti Mas Tony tahu cerita di balik cerita ini, karena saya tahu teman-teman Anda ada di sana itu. Bagaimana kisahnya, Bang? Iya, P3 ini kan sebenarnya sudah di ujung jurang, tinggal jatuhnya saja. Siapa yang bisa menyelamatkan P3? Ada dua pertanyaan. Apakah akan bisa diselamatkan oleh kader internal? Apakah kedua harus mengimpor dari kader eksternal, dari orang eksternal, tokoh eksternal? Nampaknya, gitu ya, kalau kita melihat kader-kader internal ini tidak mudah kita mencari, karena satu, ya mereka yang selama ini kan sudah jelas gagalnya, gitu kan. Yang masih aktif sekarang itu kan terlibat di dalam pemilu 2019 dan 2024. Hasilnya apa? P3 gagal. Apakah kemudian akan diserahkan kepada mereka yang jelas-jelas sudah pernah gagal, gitu kan? Baik itu ketua dan semua pengurusnya lah, gitu kan? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tidak ada yang menonjol, pengurus yang muncul yang kemudian punya diyakini memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah P3 dalam konteks penyelamatan. Kan belum kelihatan. Yang ketiga adalah bahwa di internal itu tidak kompak, ribut sendiri. Ya, kemudian main, yang satu nyari orang luar sana, yang satu ini nyari orang luar yang di situ. Ya, kemudian yang dicari itu siapa? Yang boker-boker, yang punya duit. Ya, contohlah yang misalnya yang muncul namanya, ya memang partai butuh duit, gitu. Tapi ya perlu elegan lah, ada etika politik yang belum dikelola. Yang muncul namanya di eksternal, ada namanya Amran Sulaiman, ada juga namanya Agus Suparmanto. Ya, kemudian kebingungan karena Amran sepertinya tidak merespon. Saya dengar juga dari pihak pemerintah belum memberikan lampu hijau, kan tetap Amran bagaimanapun seorang menteri. Betul. Harus nunggu lampu hijau, lampu kuning aja belum, gitu loh. Apalagi lampu hijau. Disitulah kemudian nama Anies muncul, gitu kan. Ya kalau kemudian nama Anies nggak muncul, nggak ada respon, lama-lama nama Pak Ihsan Talib muncul itu sebagai kandidat gitu. Ini lagi kebingungan, betul, lagi kebingungan akibat dari kecerobohan yang begitu mendasar P3 sehingga kehilangan kepercayaan dari kadernya sendiri dan kehilangan kepercayaan dari publik. Ya, kalau masih ada di DPR orang akan luar biasa berebut, tapi tidak mudah menangani DPR yang tidak punya dana saat ini. Ya, partai itu dikelola berdasarkan iuran kader yang paling besar itu iuran dari DPR. Di DPR inilah kemudian banyak lobby sana, banyak lobby sini, dan biasanya juga akan mendapatkan menteri. Ya, kalau tidak punya kursi di DPR, pemerintah atau penguasa tidak butuh kepada partai yang tidak punya apalagi P3 kemarin tidak mendukung Pak Prabowo. Jadi tidak ada alasan sekecil apapun ya bagi Pak Prabowo untuk mengambil P3 menjadi bagian daripada penguasa. Karena apa? Bergeningnya nggak ada. Ya, di DPR kan bisa bergening, gitu loh. Sudah tidak kerja, tidak menjadi bagian daripada tim atau koalisi Pak Prabowo. Yang kedua, tidak memiliki DPR, jadi tidak ada alasan bagi Pak Prabowo untuk rekrut. Disitulah ya kan kita tahu bahwa partai itu hidup itu dari bergabungnya partai itu kepada kekuasaan. Disitulah ada kue-kue yang bisa dinikmati untuk logistik operasional perjalanan dari partai itu sendiri. Ini kan tidak ada. Jadi sulitnya sulit ya, apalagi partai P3 ini partai
ya lama, yang selalu eksis, ya mendapatkan kursi signifikan di DPR, akhirnya menjadi sebuah beban yang luar biasa. Kalau partai seperti Partai Umat ya udah berusaha nggak dapat ya nggak apa-apa. Ya partai Gelora ya udah berusaha nggak dapat nggak apa-apa. PSI nggak dapat juga nggak apa-apa. Jadi bebannya itu tidak terlalu berat. Kalau ini ya bercerai dengan DPR. Kalau mereka kan tidak pernah bercerai dengan kursi di DPR RI. Ini kan bercerai dengan Senayan. Itu kan problem yang sangat serius. Itu Pak Ihsan ya. Bagaimana? Ya memang kalau P3, kalau lihat tokoh-tokoh P3 di dalam, ya kemudian itulah yang memimpin, nampaknya memang agak sulit recovery karena di dalam P3 itu tidak ada orang yang punya finansial yang mungkin yang internal itu hanya Sandi nampaknya juga nggak mau. Saya udah pernah bilang di Rasil dalam talk show ini bahwa on air ini saya pernah bilang Sandi itu akan ngambil P3 kalau P3 dapat kursi. Makanya kalau mau ngambil itu kan dari dulu. Ya betul. Kenapa Sandi tidak ngambil? Sandi nunggu kalau dapat kursi di DPR dia ambil. Kalau enggak. Karena apa? Kalau orang kita cuma bonyok, gitu kan? Ya babak belur secara finansial, secara logistik, ya urusnya lama. Hampir pasti Sandi tidak akan ngambil lah. Yang paling memungkinkan ini sekarang adalah ada namanya Agus Parmanto dan Amron, dua-duanya punya dana. Bergantung lirikan bagaimanapun. Di Indonesia itu partai itu sangat juga dipengaruhi oleh lirikan dari penguasa. Kalau penguasa matanya kedip di mana ini? Kalau kedip di kiri ya kira-kira itulah yang akan maju. Kalau kedipnya di kanan itu kalau kira-kira yang akan maju. Nah, dalam konteks ini yang muncul namanya adalah Agus Parmanto dengan Amran. Tapi kalau kemudian menarik ini, kalau kemudian Anies mau misalnya, wah itu akan terjadi dinamika dan beritanya akan ke P3 semua. Naik popularitas P3. Yang belum tentu nanti ketika euforia dari bawah pasti akan besar sekali, euforia akan bawah. Ya cuman problemnya bagi Anies sendiri kalau nanti ngambil P3 gitu kan, ya kemudian popularitasnya naik, tentu saja Anies, partai-partai yang lain ogah untuk kemudian mengusung Anies di 2029 misalnya. Itu juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Anies. Kok kenapa? Kalau Anies mau ngambil resiko, ya ambil P3 itu bisa hidup kembali gitu kan. Terus kemudian nanti bisa bergerak meskipun tidak punya DPR, soal kemudian presiden, Anies bisa jadi cawapresnya dulu lah siapa gitu kan. Karena elektabilitasnya cukup tinggi. Kalau saya, Anies ngambil P3 itu seksi. Oh gitu. Seksi. Ada keuntungan bagi P3 ya. Saya pikir prospek P3, tokoh-tokoh yang akan masuk ke P3 itu akan banyak sekali karena faktor Aniesnya bukan faktor P3-nya. Euforia terus kemudian semangat, spirit yang sekarang mati itu tumbuh hidup kembali. Anies sendiri ya memang harus menjadi petarung di situ, ambil partai menjadi petarung. Ya orientasi untuk menjadi presiden belum tentu, agak susah. Apalagi kalau Pak Prabowo nyalon, ya jadi wakilnya Pak Prabowo aja lah ke depan. Kecuali kalau Pak Prabowo tidak nyalon, Anies muncul. Saya pikir menarik juga kalau Anies itu jadi ngambil P3 ini. Dinamikanya akan sangat kuat gitu. Luar biasa. Ya Allah, negeri kita ini nggak kelar-kelar nih. Setelah urusan makanan di Solo tadi itu saya bacakan juga narkoba. Ini ngeri ngeliat negeri kita ini. Apa yang Mas Tony lihat ini dari gunung es yang nongol ini? Nongolnya langsung 2 ton lagi Mas Tony. Gimana tuh Mas Tony? Ya ini kan berulang kali, kalau kita nggak kaget lah. Nggak perlu jadi orang kagetan Pak Ihsan. Gitu. Jadi sebenarnya kan ini loh Pak Ihsan, sederhana kok, sederhana sekali, simpel sekali. Ketika ada maling motor itu ditangkap, ya ditanya, kamu itu biasa operasi malingnya di mana? Kamu sama siapa saja? Operasinya di waktu kapan? Pakai alat apa? Motor apa yang kamu akan ambil? Terus kamu melihat situasi perumahan atau situasi seperti apa yang kamu akan memutuskan maling dan tidak memutuskan ngambil motor? Kamu jual di mana, dengan siapa? Terus kemudian siapa komplotanmu, sejak kapan? Itu semua data detail Pak Ihsan. Itu maling. Nah, begitu juga ketika narkoba ditangkap, ini bosmu siapa? Ini
terus kemudian operasinya lewat mana saja, sudah berapa lama, terus kemudian dari mana ini, berapa banyak, kemana saja. Jadi polanya itu sudah kebaca, Pak. Kebaca. Kalau kemudian kamu ke sana itu nggak aman, kamu pilih daerah yang mana untuk lewat. Pertimbangannya biasanya apa, daerah yang seperti apa, teridentifikasi semua, Pak. Kalau mau. Kalau kemudian kok ada yang ketangkap, ya seperti korupsi lah. Ya di institusi, iya mayoritas, saya tidak bicara semuanya ya, mayoritas pejabat itu korup. Cuman nasib apa enggak, ada yang tindak enggak, dia punya musuh atau enggak, ya dia aja ngerjain atau tindak, dia bisa berbagi dengan itu apa enggak, dia rapi enggak, kan itu. Kenapa dia ketangkap? Mungkin dia punya musuh, mungkin ketangkap karena dia berbaginya tidak rata. Kenapa ketangkap? Karena laporannya tidak rapi. Kenapa ketangkap? Karena ini urusan politik, lagi kondisi politik seperti ini dan sebagainya. Itu kan bisa diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dia ketangkep. Kalau faktor-faktor itu tidak ada, tidak ketangkep. Ya kalau mau nangkap kan itu setiap hari bisa ditangkap itu. Ya, jadi ketika ada kawan saya bicarain seorang pengusaha, itu kan bagian daripada objek vital. Waduh, aku bilang gitu. Objek vital gitu kan. Ada beberapa pihak yang menjaga. Gitu kan. Dan pihak yang bukan, ada pihak menjaga, namanya objek vital, pihak menjaga karena itu bagian daripada logistik A, logistik B, pendapatan pasti A atau pendapatan rutin A, B, C, D dan sebagainya gitu kan. Masa bodoh lah yang kalau kemudian setiap hari ada orang yang 50 orang Indonesia meninggal karena narkoba. Masa bodoh lah ada orang yang kemudian anak-anak muda generasi bangsa ini pada teler, pada nggak punya otak, banyak yang nggak punya otak karena narkoba dan sebagainya. Masa bodoh lah. Ya. Jadi saya pernah ketemu seorang kawan, ya beberapa lah. Saya punya kawan jenderal itu, kaki kami itu dua, satu di surga, satu di neraka, Pak. Karena ini pilihan, gitu kan. Pilihan. Bahkan ada seorang pejabat bilang, kaki kami di dua tempat, Pak. Satu di neraka, satu di penjara, Pak. Tinggal pilih. Jadi itulah situasi bangsa ini. Artinya apa? Dari semua ini kuncinya adalah penegakan hukum. Kalau ada komitmen penegakan hukum, jadi maka kita berharap betul Pak Prabowo itu panggil Kapolri. Pak Kapolri, ini ada masalah, petakan masalah. Kita kan seringkali mencari solusi tanpa tahu masalah. Itu dia. Secara detail, secara valid itu loh. Ini loh masalah A, B, C, narkoba masalahnya A, B, C, D sampai Z. Ini masalahnya kriminalitas A sampai Z. Ini masalah korupsi A sampai Z. Pak, selesaikan ini. Saya kasih waktu 6 bulan atau 5 bulan. Kalau Bapak selesaikan, saya perpanjang. Tapi kalau enggak, saya ganti. Keren, Pak Eksan. Mantap lah, Pak Presidennya bukan Ihsan Taleb presidennya, dan bukan Tony Roset, itu masalahnya. Itu dia. Gitu, Pak Eksan. Tapi ada satu isu yang menarik, itu saya ingin bicara sedikit itu. Silakan, Mas Tony. Terkait dengan kos politik yang begitu besar. Jadi kos politik yang besar itu ada di hilir, bukan hulu. Jadi cara berpikir kita mesti di hulu. Apa penyebabnya, apa faktornya, apa variabel, variabel yang menyebabkan itu, variabel X-nya gitu. Jadi itu karena dua faktor. Satu karena faktor kemiskinan gitu kan, ya kemiskinan. Ya yang kedua ya karena faktor sumber daya manusia yang rendah. Ya sekarang begini Pak, ya ini data survei loh. 80% masyarakat kita atau 70-80% bergantung daerahnya ya. Tapi rata-rata 70% memilih kepada calon yang ngasih duit. Itu kualitas rakyat kita. Memilih. Kenapa mereka memilih calon ngasih duit? Mereka miskin. Nggak peduli itu moral, nggak peduli itu iman, nggak peduli karena itu hukum, karena perut ini lapar. Itu yang masalah. Mereka butuh uang 100.000 itu butuh. Indonesia ini loh yang miskin menurut World Bank itu 60,3%. Malaysia itu cuma 1,3%.
Kemudian diolahlah BPS jadi yang miskin itu 8,7% kan gitu. Ya. Jadi 8,75%. Jadi inilah kondisi bangsa. Tingkat kemiskinan yang 60,3%, 2025 ini akan turun menjadi 58%. Kemudian nanti 2026 itu menjadi 57%, 2027 itu masih 55% yang tingkat kemiskinan kita. Gimana? 2020-an berarti masih 50-an% ke atas 2029. Kalau mereka kemudian ada money politik, ya itu sebagai sebuah keniscayaan, nggak bisa dihindari. Selesaikan dulu faktor pendidikan, SDM, selesaikan dulu faktor kemiskinan, dari situlah insya Allah ya maka hilir itu akan baik. Jadi air itu keruh itu kan bergantung di torennya. Kalau dari torennya itu keruh ya di keran keruh. Kita mau ganti kerannya nggak bisa. Kerannya diganti-ganti, calon anggota DPR ganti ini, ganti itu, calon presiden ganti ini, ganti itu, calon bupati, wali kota ganti ini jadi gitu, calon lain-lain ganti ini, ganti itu. Tapi kalau hulunya itu kan ganti keran aja. Ya, kalau kemudian hulunya, betul kata Pak Mahfud MD, beliau bilang malaikat pun kalau jadi pejabat di Indonesia susah untuk menghindari korupsi kan gitu. Ya itu karena kerannya gitu. Selama hulu itu, selama torennya tidak kita ganti, toren yang kotor itu tidak diganti, atau koren yang bermasalah, bukan kotor, toren yang bermasalah yang berupa namanya kemiskinan dan juga SDM yang rendah, jangan pernah berharap ada perubahan di kos politik yang tinggi. Kalau kos politik yang tinggi, maka akan menyebabkan korupsi yang juga tinggi. Ini kan terus-menerus seperti itu, gitu loh. Begitu Pak Iksan. Masya Allah. Ya, closing statement apa yang ingin Mas Tony sampaikan di hari penuh berkah ini tanggal 1 ini, hari ini, bulan Zulhijjah. Ya kita berharap kita mesti menjaga komitmen dan konsistensi kita untuk berkorban bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat. Korban itu tidak hanya dengan sapi dan dengan kambing, meskipun itu penting, perlu, dan itu menjadi jalur inspirasi, menjadi jalur jalur komitmen, jalur histori, sebuah pengorbanan dari masa lalu sampai masa sekarang. Tapi itu bagaimanapun adalah ritual yang harus dimaknai sebagai sebuah simbol untuk membangun sebuah komitmen kita kepada bangsa dan negara. Tapi sehebat-hebatnya kita punya komitmen bangsa dan negara, itu tidak ada apa-apanya kalau para elitnya tidak memiliki komitmen untuk membangun bangsa dan negara. Kita berharap para elit ini betul-betul menjadi manusia-manusia yang mau berkorban, bukan manusia-manusia yang mencari korban. Begitu Pak Isan. Terima kasih Mas Tony, luar biasa pagi ini. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.